Di penghujung akhir tahun 2024 ini, itu di Sangsit ada 9 almarhum yang akan diupacarakan, 8 dibakar dan 1 dikubur. Woi, ini bener rame-rame banget ya. Jadi bos ini lumayan terkenal di desa Sangsit, guys. Di pagi hari, aku jalannya sedikit pagi untuk mengetahui situasi rumah almarhum. Soalnya di hari itu benar-benar ada hujan. Oke, jadi ini lokasinya di Banjarceluk ya. Jadi salah satu warga Banjarceluk ada yang meninggal dan namanya udah hilang, dan di sana almarhumnya. Dan lanjut lagi di rumah almarhum yang kedua. Nama almarhum terkenal di desa Sangsit itu adalah Uwos. Jadi Uwos ini adalah teman baikku, dan inilah video terakhir aku bersama dia. Semoga lancar. Dan sekarang saya berada di tempat almarhum yang ketiga. Jadi rumahnya agak sedikit dalam dan wadahnya masih dibungkus dengan yang namanya plastik ya. Soalnya cuaca hari ini itu mendung banget, kayak sepertinya sih mau hujan. Ini gelap banget dari segala penjuru arah. Di rumah almarhum yang ini, itu yang meninggal itu ada 2 orang, dan 3 orangnya itu udah diupacarakan, tinggal ngaben aja. Jadi mereka ini akan ngaben bersama hari ini. Oke, tempat almarhum yang ketiga udah lumayan rame ya. Dan sekarang saya sudah sampai di rumah almarhum yang keempat. Tapi rumahnya tuh agak sedikit ke dalam. Katanya si almarhum yang satu ini itu udah berangkat duluan guys, ketika ada hujan seperti itu ya. Oke, dan sekarang saya sudah sampai di tempat almarhum yang terakhir ya, dan udah melakukan yang namanya persiapan. Yuk kita coba masuk terlebih dahulu. Di rumah yang terakhir ini, itu yang meninggal adalah almarhum Jero Mangku Beji Nyoman Bakti. Jadi almarhum ini adalah Jero Mangkunya Pura Beji yang ada di desa Sangsit. Dan almarhum akan diabenkan juga. Dan itu artinya perempatan desa Sangsit akan dikelilingi oleh 2 wadah hari ini. Dan di saat itu juga rumah almarhum banyak didatangi oleh warga yang ada di desa Sangsit. Ada yang bawa tongkat dan juga ada yang bawa kopi. Ngopi, jauh-jauh ngopi. Pak, udah selesai mandi? Udah ya? kemarin. Udah kemarin? Dan ini aku baru-baru tahu. Jadi almarhum ini udah dibersihkan atau dimandikan 1 hari sebelum diabenkan. Biasanya sih yang kulihat itu almarhumnya akan dibersihkan pada hari hanya. Dan sebelum almarhum itu ditempatkan di dalam wadah, itu ada yang namanya tatarian baris. Oke, tadi pertunjukan barisnya keren banget ya. Yang paling keren ini di akhir tahun ini. Tidak di dalam aja ada pertunjukan baris, di luar juga ada. Sebelum wadahnya itu diangkat, dan juga saya melihat ibu-ibunya udah siap untuk melakukan yang namanya perjalanan menuju ke kuburan yang ada di sebelah utara. Barisnya udah selesai menari ya, dan sekarang saatnya kita berangkat. Dan dibawalah almarhum terlebih dahulu di perempatan pasar desa Sangsit untuk mengelilingi perempatan ini sebanyak 3 kali. Dan setelah ini mereka akan langsung menuju ke kuburan yang ada di sebelah utara desa Sangsit. Jadi rumah almarhum dengan perempatan pasar desa Sangsit itu udah terlalu jauh ya. Orang-orang yang membawa bantan, foto dan lain sebagainya, mereka keliling terlebih dahulu. Dan setelah itu baru wadahnya. Dan setelah itu juga wadahnya akan diangkat. Setelah itu pihak dari keluarga itu juga akan keliling di bawah wadahnya itu sebanyak 3 kali. Kita tunggu lagi 4 almarhum yang masih tersisa ya. Jadi kita akan ikuti almarhum yang paling terakhir. Di upacara ini itu tidak pecalang aja yang turun tangan, tapi polisi, tentara juga ikut terlibat di dalam upacara ini. Dan yang satunya ini adalah Wos ya. Oh, rame banget ya kalau dilihat dari sini sih. Woi, ini bener rame-rame banget ya. Jadi Wos ini lumayan terkenal di desa Sangsit guys. Lihat nih, rame banget.
Di saat itu bulu saya benar-benar merinding melihat masyarakat yang sangat antusias banget mengantarkan Uwos ini di hari terakhir. Sampai-sampai ibu yang ada di pasar juga bengong melihat keadaan di saat itu. Dan keluarga dari pihak almarhum juga tidak lupa untuk sembahyang di perempatan pasar desa Sangsit. Dan inilah detik-detik terakhir Uwos dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara. Dan ini juga saya baru pertama kali melihat di mana almarhum itu tidak ngaben tapi keliling sebanyak 3 kali di perempatan pasar desa Sangsit. Mungkin saja antusias atau semangat masyarakat ini benar-benar luar biasa banget. Dan saya melihat yang namanya sandal putus guys di perempatan pasar desa Sangsit. Kita akan ambil. Jadi sandal ini saya lihat ketika kejadian sebelumnya di mana almarhum Uwos itu dibawa ke kuburan. Kira-kira ini sandal punya siapa ya? Sekarang banyak apa selanjutnya nih? Banyak celup. Dan sekarang dari sudut barat udah ada yang jalan menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Untuk almarhum yang satu ini itu akan dikubur. Jadi almarhum ini akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah selatan desa Sangsit. Dan untuk kuburan yang ada di sebelah selatan itu cuma ada satu almarhum yang diupacarakan, yaitu dikubur. Sedangkan sisanya itu dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara dan semuanya dibakar. Sedang menonton yang namanya orang meninggal ya. Seru nggak? Dan sekarang saya akan menuju di almarhum yang terakhir. Jadi almarhum ini ada 2 ya. Jadi mereka ini akan dijalankan berbarengan. 2 almarhum ini akan ditempatkan di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama itu ditempatkan di wadah atau tempat yang lebih besar. Dan satu almarhumnya lagi itu akan ditempatkan di tempat yang lebih kecil. Menurut informasi masyarakat, yang meninggal yang pertama itu adalah pengacara yang menggunakan wadah besar. Tiba-tiba aja di pertengahan acara itu ada salah satu keluarga yang ikut meninggal dunia. Maka dari itu kedua almarhum ini akan diabenkan bersama. Dan untuk gongnya atau beleganjurnya itu diisi oleh grup Atme Paling. Atme para manusia yang sangat paling. Dan 2 baris pun mengeluarkan aksi-aksinya. Dan ini namanya adalah tarian guling bangkit. Jadi beliau ini akan menari guling bangkit sampai di kuburan. Cuaca harus bagus. Mantap. Dan cuacanya nggak hujan. Semoga aja bertahan sampai akhir ya. Semoga aja. Tapi awannya ini benar-benar gelap banget. Jadi kabelnya agak sedikit lumayan banyak ya. Banyak banget kabelnya. Dan sudah 1 kabel yang putus. Aku nggak tahu itu kabelnya siapa. Ini antara kabelnya terlalu rendah atau mungkin wadahnya terlalu tinggi. Dan akhirnya kita sampai di perempatan pasar desa Sangsit. Dan wadah pun keliling sebanyak 3 kali di perempatan pasar desa Sangsit. Dan untuk almarhum yang di belakang juga ikut keliling sebanyak 3 kali. Dan beginilah situasi di saat itu. Ada 2 warga yang membantu mengangkat kabelnya agar wadah ini bisa sampai di tempat tujuan. Dan mereka bener semangat banget. Saya sudah subscribe. Namanya Gede Sujana. Penari baris di saat itu benar-benar semangat banget. Beliau ini menari lagi di perempatan yang ada di Banjarbeji. Tahun baru intinya mabuk. Dan beginilah situasi untuk almarhum yang di belakang ya. Mereka masih dalam semangat bro. Ini baru cuaca ini. Udah hujan, panas. Pokoknya campur dah cuaca hari ini. Enggak meninin. Jangan nih, aduh Ben. Jadi begini, Oscar ini itu jualan di kuburan. Dia kelihatan pasrah banget. Katanya sih nggak ada yang beliin esnya dia. Dan saya kasih saran, ini ada lagi satu yang ngaben. Pokoknya kesana aja pasti ada yang beli. Dan akhirnya dia balik lagi ke kuburan. Dan kita lihat saja apakah esnya dia itu laris atau gimana. Ini gimana ceritanya? Saya udah minggir dipanggil-panggil lagi. Minggir rupa oye, minggir rupa oye. Astaga. Pada akhirnya kita sampai di kuburan yang ada di sebelah utara desa Sangsit. Dan setelah itu mereka akan mengelilingi tempat pembakaran sebanyak 3 kali. Gimana tadi pas ngangkat wadahnya? Berat. Berat tuh. Tapi asik semangat nih. Terus sebelum ngangkat minum apa gitu enggak? Arak. Yang 3 itu meninggalnya udah lama?
1 tahun. Yang duanya Bapak baru 6 bulan. 6 bulan. 8 bulan. Dan ada sedikit cerita untuk beberapa almarhum yang saya tahu di saat itu. Nah, untuk almarhum Uus ini katanya ketika dia masih hidup, kalau dia meninggal itu jangan pakai gong, tapi pakai house musik saja. Dan inilah yang terjadi. Satu tambah satu. 14. Dan saya benar-benar sedih banget melihat wanita yang satu ini. Soalnya dia ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Dan si wanita ini ketika di saat itu bilang, saya mau diabukan juga. Tapi untungnya ada seorang pria yang menghalanginya. Kira-kira bagaimana dengan dagangannya si Oscar? Apakah esnya laku keras atau masih banyak? Nah, setelah saya cek, ternyata masih ada beberapa es yang belum laku. Tanpa basa-basi, saya borong semua dan saya kasih kepada sekegong yang ada di saat itu. Untuk almarhum yang pertama yang tidak sempat saya rekam perjalanannya menuju ke kuburan, ternyata udah hampir selesai upacaranya. Dan untuk almarhum yang lain di saat itu masih diabukan. Semoga ada tempat-tempat yang bagus di sana ya. Dan di dalam upacara ini itu akan dipimpin oleh Heider Resi dan dibantu oleh para pemangku. Parah nggak nih? Oh. Bantu juga tonton video yang satu ini biar aku lebih semangat lagi konten di Bali. Pesan untuk video kali ini adalah tetap bersyukur dan nikmati hidup. See you next video. Bye bye.